KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjelat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Di dalam perjalanannya, KPK menangani berbagai perkara yang diawali dengan tangkap tangan, yaitu pasal-pasal suap, itu nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi, gitu. Kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang itu berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau pasal 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Madril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dana bansos untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun menurut Oce, para penyedia di dalam proyek atau vendor, pasal kerugian negara dengan ancaman hukuman mati bisa diterapkan dan tidak kepada Menteri Sosial. Ya, tentu saja karena konstruksinya adalah ada pemberian hadiah atau janji dari pihak swasta kepada sang menteri, maka ini tentu memenuhi unsur tindak pidana suap yang ada di pasal 12, 11, atau pasal 5 itu. Sehingga untuk sementara menurut saya memang pasal suap adalah pasal yang paling logis untuk dituduhkan kepada pelaku-pelaku ini. Tetapi menurut saya, khusus untuk mereka yang nanti menjadi penyedia di dalam proyek ini, kalau memang terbukti mereka merugikan negara, melaksanakan proyek ini dengan cara merugikan negara yang pada ujungnya merugikan masyarakat, maka justru menurut saya kepada vendor dan kepada penyedia inilah pasal-pasal kerugian negara itu bisa saja diterapkan begitu ya. Untuk sementara untuk si menteri masih pasal suap. Namun, hal berbeda diutarakan oleh pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Ganarsi. Yanti menilai ada kerugian negara dalam kasus ini. Nah, kita lihat saja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya. Nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5, sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapapun pasti berkurang. Hukum haruslah ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hukuman maksimal bagi pelaku korupsi diharapkan bisa menjadi efek jera. Publik pun masih menanti hukuman apa yang pantas diberi bagi mereka yang berani korupsi di tengah kesulitan dan kesusahan rakyat di masa pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.